Ya muda-muda, meskipun kita beda pilihan sama teman-teman yang lain, kita masih tetap ngopi. Assalamualaikum lur, ketemu mana karo Cak Eko nang T3 Talkshow tipis-tipis. Nah, dina kita tetep bahasane Pilkades 26 Maret nang Desa Mringkang. Sudah hadir di omah T3 yaitu Cak Yoga. Iki ketua Karang Taruna Dusun Buyuk Kelurahan Mringkang. Nah, ya apa pandangannya arek-arek nom iki terkait Pilkades? Langsung simak mari ngene ya. Oke? Assalamualaikum Cak Yoga. Waalaikumsalam. Matur suwun ya. Siap. Wis teko nang gone omah T3. Nah, iki pancene nang situasi Pilkades kan rada anget-anget ya apa nang mriki. Betul. Nah, sebagai mewakili generasi muda Karang Taruna, pandangannya sampean terkait Pilkades iki apa? Pilkades tahun ini aromanya atau auranya ini sungguh sangat berubah ya, berbeda sama tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya head to head antara dua calon. Kalau ini ada ketambahan satu, masih baru, masih fresh. Nah ini membuat pemilu tahun ini cukup ada aura-aura yang sungguh sangat kayak luar biasa. Jadi auranya berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini saya lihat sangat luar biasa. Terus kalau dari pemuda juga, antusias dari pemuda khususnya di Dusun Buyuk sangat luar biasa karena kita juga kepingin di Mringkang di sini di Mringkang ini ada perubahan, ada banyak keluhan-keluhan di tahun-tahun sebelumnya. Di kedepan hari Karang Taruna Dusun Buyuk siap mengawal baik pemilihan secara umum, pemilihan kepala desa, dan nanti setelah terpilih. Jadi siapapun nanti akan terpilih, insya Allah Karang Taruna Dusun Buyuk akan mensupport. Nah, gesekan atau friksi istilah kerennya kan mesti ono. Sebagai ketua Karang Taruna Buyuk, kan pasti tidak semuanya pemuda Buyuk ini memilih salah satu calon. Nah, menyingkapi ini bagaimana? Kalau yang biasanya saya omongkan kepada teman-teman, pada rekan-rekan Karang Taruna yang ada di Dusun Buyuk, saya tekankan bahwa pemilihan ini bukan ajang gengsi. Memang setiap pemilihan ini ada sedikit emosional atau ada antara satu sama lain. Itu wajar ya? Itu wajar. Yang saya tekankan kepada teman-teman bahwa kita ini satu darah, satu turunan di Dusun Buyuk, satu lingkup, satu saudara. Yang saya harapkan kepada teman-teman yang sudah ya sudah. Sekarang boleh kita berbeda pilihan, tapi itu sampai sikut-sikutan. Nah, betul. Pemuda ini kan istilahnya kalau Bung Karno proklamator kan ngomong, beri aku 1000 orang tua akan ku cabut Semeru dari akarnya. Betul. Nah, kalau tambahan lagi, beri aku 10 pemuda akan ku goncangkan dunia, atau 100 pemuda ya akan ku goncang dunia. Nah, ini kan betapa krusialnya kan peran pemuda. Nah, biasanya pemuda ini kan biasanya kalau ada orang yang ngomong istilahnya hangat-hangat apa gitu istilahnya ya. Tapi kalau pemuda di Buyuk itu seperti apa menyambut Pilkades tahun ini? Kalau untuk di Buyuk sendiri, saya lihat yang hangat itu malah justru yang tua-tua. Oh, yang tua-tua. Yang muda-muda, meskipun kita beda pilihan sama teman-teman yang lain, kita masih tetap ngopi sak warung, ngobrol ya sak lingkup. Meskipun perbedaan pilihan itu bukan halangan untuk kita tetap berteman atau bersaudara. Nah, ini kan Omah T3 ini pernah mengundang salah satu tokoh masyarakat atau pemuda yaitu Cak Oting. Dia kan tukang insinyur yang banyak membantu pembangunan Masjid Mringkang. Cak Oting ini ngomong kan pemuda Mringkang ini umumnya kurang sarana dan prasarana olahraga. Menurut sampean seperti apa? Kalau sarana, bukan cuma sarana olahraga, banyak sarana-sarana yang harus dimiliki sama pemuda Mringkang. Contohnya? Seperti lapangan, fasilitas pekerjaan. Bukan cuma pekerjaan, tapi saya rasa saya kepingin dari beberapa tahun kemarin itu, kalau di Buyuk saya kepingin ada usaha untuk pemuda. Jadi kalaupun memang desa ini kita dengar ya bahwa sekarang ini desa maju, desa mandiri gitu kan ya. Betul. Harusnya ada usaha-usaha yang bisa dikelola sama pemudaan. Dalam hal ini Karang Taruna ya. Betul. Jadi sebenarnya
kalau yang saya lihat, yang saya alami beberapa tahun terakhir, selama saya mencoba jadi ketua Karang Taruna ini, pemuda lebih banyak kurang diperhatikan, sangat-sangat kurang diperhatikan. Kalau menurut saya, baik dari fasilitas olahraga kita selama ini, sampai futsal pun kita harus keluar. Dari hal seperti itu aja kita harus keluar. Itu ada ya. Sepertinya itu harus ada, karena untuk mengalihkan pemuda-pemuda dari kegiatan yang negatif, lebih baik diberikan fasilitas di dusun sendiri, di desa sendiri untuk berkarya. Nah ini kan menarik ya. Nah, Karena di era seperti ini kan godaan dan tantangan dunia modern itu kan ya tahu sendiri sampai ya, narkoba dan sejenisnya ya. betul. Nah sejauh ini sebagai pemuda ini, cara membentengi pemuda Mboyo itu sampai seperti apa kalau melihat masalah seperti ini? Kalau saya nggak bohong bahwa memang pernah ada kasus seperti itu yang masuk di Mboyo, dan sampai sekarang pun yang saya dengar masih ada beberapa yang masih TO ibaratnya. Kalau dari bahasa kepolisian TO nih. Saya tekan kepada teman-teman bahwa pengalaman sudah pernah dialami sama teman-teman yang sudah pernah mengalaminya, kalau bisa sudah jangan sampai. Nah ini kan mungkin ada korelasinya nggak ini dengan ketiadaan fasilitas olahraga ini, pengaruhnya seberapa besar? Harusnya bukan cuma dari fasilitas olahraga, tapi juga campur tangan dari pemerintah desa, pemerintah dusun, bagaimana istilahnya mengayomi pemuda-pemudanya. Selama ini di dusun Mboyo atau Beringkang dibiarkan saja, wis sakarepmu kon jengel lapo. Nah. Seperti itu. Nggak ada kayak ayo rek kesini, kita ada ini, ada seperti kayak usaha atau ada aktivitas-aktivitas yang lain yang positif untuk pemuda. Selama ini nggak ada. Nah ini kembali lagi ke topik Pilkades ya. Betul. Omah Tetelu ini kan menekankan no money politik. Betul. Nah pandangan pemuda khususnya di Desa Mboyo selaku Ketua Karang Taruna seperti apa? Nah, jadi teman-teman kemarin beberapa kali diberi uang, disodorin uang. Saya nggak ngomong bahwa Ya. pemberian uang ini tolong pilih saya, enggak. Hmm. Jadi memang ditujukannya ini untuk Karang Taruna Dusun Mboyo. Saya buat makan-makan. Nah seperti itu. Dan saya tekan kepada teman-teman semua bahwa pemilihan ini bukan ajang untuk cari uang. Dan juga untuk para calon-calon ini saya berharap stop money politik. Karena yang apapun yang diawali dengan modal pasti diakhiri dengan untung. Nah, atau itu, mengembalikan modal itu ya? Ya, itu gimana? Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau memang ada yang ngasih uang ya monggo, karena kan dikasih uang. Kalau ada indikasi untuk saya sampai tak kasih uang tapi harus milih saya, tolong ditolak. Ya. Tolong ditolak. Tapi kalau ada uang, Mas tak kasih uang 50.000 misal. Ada apa Pak? Nggak apa ini buat saya. Ya sudah. Kita anggap itu sebagai sedekah. Saya nggak mungkin bahwa memang ya namanya manusia pasti butuh uang. Kalau ada dikasih uang ya kenapa nggak diterima, itu rezeki Mas. Tapi kalau ada indikasi untuk ini uang tolong dipilih saya, itu yang saya nggak mau dilaksanakan sama teman-teman. Nah di balai desa kemarin kan ada sosialisasi juga. Betul. Terkait money politik ini. Betul. Semestinya itu kan ajang untuk istilahnya apa ya, konsolidasi. Betul. Konsolidasi mengegulkan tolak money politik ini. Nah sebenarnya kemarin itu seperti apa? Mungkin Mas Yoga tahu atau mendengar. Seharusnya pandangan sampean ini, ketiga calon ini seharusnya seperti apa demi memuluskan budaya atau tolak money politik untuk saat ini. Itu yang saya harapkan sekali, bahwa sudah nggak usah ada money politik. Saya nggak pengen bahwa Beringkang ini terus-terusan diperas, karya hasil buminya ini diperas. Ya kalau masalah kemarin, masalah ada beberapa calon yang mengusungkan bahwa no money politik, seharusnya itu kan di pemerintahan negara pun juga sudah ada peraturan bahwa tidak ada money politik. Cuman memang ada beberapa oknum yang masih menjalankan hal itu semua. Nah, yang harus kita tanamkan lagi bukan kepada calonnya, tapi kepada warga atau pada masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat sudah bisa memilih atau memilah
mana money politik, mana yang harusnya disingkirkan dari negeri ini. Ya harusnya calon pun meskipun mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk bisa menjadi pemimpin bisa ditolak. Nah, menarik ini. Kemarin kan Omah Telu iki wis mengundang ketua panitia Pilkades Bapak Satriaji. Oh iya. Nah, secara normatif ketua panitianya tidak bisa memfasilitasi adanya kesepakatan bersama untuk tolak money politik. Nah, pandangan Cak Yoga sendiri seperti apa? Kalau menurut saya yaitu kalau memang ketua panitia tidak bisa menjalankan, seharusnya memang ada melibatkan atau menyangkut pautkan seperti polsek atau polisi lah ya. Petugas yang berwajib, petugas yang berwajib untuk menengahi kasus seperti ini. Jadi saya juga dengar keluh kesah dari ketua panitia mengantisipasi masalah money politik ini. Juga sering sama BPD juga, bahwa memang ketua ini pusing sendiri karena harus mengantisipasi masalah money politik yang terjadi kemarin. Ada yang nggak hadir atau yang menghilang dari perjanjian 3 hari itu kemarin, ya kan? Kalau dari saya masalah panitia yang harus menengahi itu harus ditekankan lagi kepada calon-calonnya sendiri, bahwa memang harus ada perjanjian itu sendiri. Kalau memang perjanjian itu yang saya dengar kemarin adalah perjanjian ini dibuat oleh 3 calon ya kan? Kalau menurut pribadi saya, panitia lebih baik memfasilitasi hal itu. Jadi biar warga pun juga tenang menerima perjanjian tersebut, bahwa memang di lingkungan ini nggak ada money politik. Terus ya harus benar-benar diterapkan money politik ini. Nah, memang ketua panitia kemarin kan sudah ngomong bahwa ini memang tidak SK-nya itu tidak mengatur soal itu. Jadi memang mungkin nanti diserahkan kepada petugas hukum atau dalam ini kepolisian ya. Oh iya. Tapi secara pribadi dan ketua Karang Taruna sampai sendiri menolak ya dengan tegas money politik ya. Menolak. Kalau ada indikasi uang untuk pemilihan atau untuk memilih satu calon, saya menolak. Terus pandangan Anda dalam tanda kutip kan biasanya ada boboman, sehari menjelang apa 2 hari. Nah ini ditolak atau bagaimana kalau jumlahnya besar? Ya kita gini Mas, kalau saya ngomong sama teman-teman, saya kembali ngomong sama teman-teman bahwa ini saya nggak memungkiri juga bahwa memang teman-teman wis ayo dipek duit ae, tapi pilihan tetap dari hati nurani, bukan dari besar-besaran uang. Nah kan, yang kita alami selama ini adalah sopo sing paling gede duwe iku sing tak pilih. Kalau bisa disingkirkan. Tapi bener-bener cari tahu calon-calon, cari tahu visi misi, cari tahu karakter calon-calon yang sudah ada di lingkungan sini. Dan saya juga berharap kepada calon-calon untuk bisa mensosialisasi apa yang diinginkan atau visi misinya itu disosialisasikan kepada warga. Bukan gede-gedean Duit, tapi gede-gedean apa yang bisa diberikan kepada warga ke depannya ketika dia terpilih nanti ya. Betul. Oke. Wis ta, cukup ta iki. Ana pesen sik tak takonane Cak Yoga. Pesen terakhir kanggo pemuda khususnya ya apa? Kanggo Pilkades tanggal 26 Maret meneh. Apa aja oleh golput atau ya apa? Silakan Cak Yoga. Kalau untuk pemuda di Desa Mringkang, ayo kita kawal bareng-bareng pemilu Pilkades tahun ini. Kita sukseskan bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga hal yang paling dekat, pemerintah paling dekat dengan kita adalah dusun atau desa, terutama kepala desa besok. Jadi kita harus kawal benar-benar pilih dengan hati nurani, bukan karena uang, dan juga gak usah sikut-sikutan dengan teman. Kita bisa pilih A, mereka bisa pilih B, tapi kita semua satu saudara.
kita tetap tenang, tetap teman, meskipun sekarang atau di kemudian hari kita harus tetap berteman atau tetap harus bersaudara. Singkirkan gengsi, singkirkan ego masing-masing, kita kawal bareng-bareng. Kalau bisa nggak usah golput. Kalau kita golput berarti kita nggak peduli dengan desa kita sendiri. Eman-eman ya. Eman-eman. Wes krungu kabeh kan, pemuda khususnya dan warga Mringkang. Iki Cak Yoga wis ngekei pandangan tentang Pilkades 26 Maret meneh. Ojo golput rek. Iki soalnya menentukan pilihanmu. Tapi ini wis dadi, yaiku lurah bersama. Betul. Betul ya? Betul. Wes sampeyan ya. Talkshow tipis-tipis nang omah Tetelu. Muga-muga meneh ana calon maneh sing gelem nang omah Tetelu iki. Wis tak jadwal no, tenang ae. Pokoke request warga Mringkang khususnya dan warga kecamatan Menganti dan Gresik sekitarnya pada umumnya tak ladeni. Wis sampeyan ae, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.